Selamat pagi pada saudara-saudara sekalian ya, mengikuti mata kuliah teknik matematika teknik ya. Kita mulai belajar tentang persamaan diferensial homogen ya. Jadi apa yang maksud dengan persamaan diferensial homogen? Sebelumnya kita ada belajar persamaan khusus, persamaan operator D. Sekarang kita mulai persamaan homogen ya. Persamaan homogen ya, persamaan diferensial homogen itu adalah persamaan di mana nilainya 0 ya. Jadi nilainya 0 ya, sama dengan 0. Dan ini di mana y sama x sama 0, y-nya 1 ya, atau x sama 0, y 1 ya. Di sini adalah kondisi batas ya. Tapi yang dikatakan persamaan homogen adalah dia sama dengan 0 ya. Jadi y aksen sama 0 sama dengan 3 ya. dy per dx per 3 turunan maksudnya ya. Y aksen 0 artinya x per 0, dx-nya sama dengan 3. Penyelesaian operator B untuk persamaan homogen ya sama aja dengan itu ya. Yang penting sama dengan 0 ya. Jadi persamaan operator D kita gunakan ya. Contohnya di kodrat Y tambah min 4D tambah 3Y. Ini diurai ya, dikeluarkan Y-nya, jadi ada dikurat min 4D tambah 3 ya. Dan itu dirubah dengan M supaya lebih ini beda dengan apa? Dengan D ya. Jadi M kuadrat min 4M tambah 3. Ini diselesaikan dengan cara aljabar ya. Hasilnya adalah M min 3 ya, M3 kali M min 1 ya sama dengan 0. Di dalam penyelesaiannya kita dapat nanti maka M1 sama dengan 3 dan M2 sama dengan 1 ya. Oke. 1 ya. Jadi karena M1 sama dengan 3, M2 sama dengan 1, maka Y sama dengan C1E 3X ya, tambah C2E pangkat X ya, di jawaban umum. Ya, itu adalah jawaban umum ya. Kenapa jawaban umum? Karena punya konstanta ya. Di sini ada 2 konstanta. Kemudian pembuktian dengan Y aksen dan Y double aksen ya, persamaan Y double aksen min 4Y aksen tambah 3Y sama dengan 0, maka jawabannya adalah Y C1E pangkat 3X tambah C2E pangkat X ya. Jadi Y double aksen ya sama dengan 9C1E 3X tambah C2E pangkat X ya. Jadi ini adalah penyelesaiannya ya. Atau karena persamaannya adalah Y double aksen min 4Y tambah 3Y ya. Ini bisa diselesaikan ya pembuktiannya ya. Jadi Y aksen Y sama dengan itu turun pertamanya adalah min 12. Turun pertamanya adalah min 12. Y sama dengan C1 ya. Y1 3X C2 tambah X. Turunan pertamanya adalah 3C1 dikali 4 jadi 12 ya. C1 pangkat 3X dan ini adalah 4 ya. 4. C2 dan kemudian Y double aksennya adalah 9 ya. 9 kenapa? Karena 3 ya. 3 kali 3 9 ya. 9 2 kali ya. Kemudian C2X. Ini kita selesaikan, ya kita jumlahkan, maka hasilnya akan sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Artinya apa? Artinya adalah persamaan itu jawabannya benar ya. Jadi jawabannya benar. Jadi dengan menggunakan ini ini adalah persamaan homogen ya. Homogen pengertiannya adalah pada Qx-nya ya. Kalau Qx ini ya sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Itu homogen. Ditentukan jawaban khusus ya. Jawaban khususnya tadi jawaban umum ya. Yang khususnya adalah kita cari kondisi batasnya ya. Jadi
Y C1E 3X tambah C2E pangkat X ya. Dengan kondisi batas X sama dengan 0, Y sama dengan min 1, maka kita masukkan kebersamaan ya. Kita dapat apa? Min sama dengan C1E pangkat 0 tambah C2E pangkat 0. Atau dalam kata lain, min 1 sama dengan C1 tambah C2 ya. Kemudian kondisi 2 adalah pada X sama 0 turunannya adalah 3. Jadi kita turunkan Y C1 pangkat 3X ya, tambah C2E pangkat X, diturunkan jadinya apa? Y aksennya adalah 3 C1E pangkat 3X tambah C2E pangkat X. Pada X sama dengan 0, dia sama dengan 3. Jadi sama dengan 3 sama 3 C1E pangkat 0, C2E pangkat 0. Ya, itu dengan demikian kita dapat persamaan ya 3 sama dengan 3C1 tambah C2. Ini adalah persamaan kedua. Jadi persamaan pertama, kalau kita kurangkan ya, pertama dan persamaan kedua dikurangkan seperti ini ya, maka kita dapat apa? Ya dikurangkan ya sama dengan min 4 ya, min 4 kemudian dikurang min 2 ya, dikurang min 2 ya sama dengan 0. Nah, di min 4 sama dengan min 2 C sehingga C1 sama dengan 2. Kemudian kita masukkan ke persamaan 1 C1 sama dengan 2 dengan demikian min 2 ya 1 sama dengan 2, maka kita dapat nanti min 1 2 jadi min 3, jadi C2 sama dengan min 3. Dengan demikian kita dapat adalah persamaannya adalah Y sama dengan 2 ya, E pangkat 3X min 3 E pangkat X. Ya, ini jawaban khusus. Kenapa jawaban khusus? Karena C-nya sudah diganti dengan angka. Ini adalah jawabannya persamaan homogen. Ya. Persamaan homogen, homogen itu adalah D sama dengan 0. Ya. Persamaan Cauchy-Euler. Jadi Cauchy-Euler ini adalah persamaan yang homogen juga, tapi kondisinya adalah kodrat Y double aksen ya tambah X Y aksen tambah 2Y sama dengan 0 ya. Ini adalah modifikasi dari apa nama persamaan itu. Kalau kita misalkan X sama dengan ET, maka ln X sama ET, maka kita akan dapat apa? Kita akan punya X sama dengan E pangkat T ya. Maka turunannya adalah dx per dt sama saja dengan E pangkat T. Maka apa? Maka kita dapat kalau dibalik dt per dx sama dengan seper et. Maka x dy per dx sama aja dengan x dy per dx dt per dt atau y sama y per dt dt per dx ya. Sama dengan apa? Dx per dt sama dengan e pangkat t ya. Kemudian dt per dx sama dengan dy per dx sama dengan dy per dt E per T, artinya habis ya, T per T-nya habis sehingga dapat X dy per dx sama aja dengan dy per dt. Artinya X dy per dx sama aja dengan dy per dt. Ini yang dimaksud ya. Ini persamaan Cauchy-Euler ya. Kemudian bentuk umum dari persamaan Cauchy-Euler ini apa? Bentuk umum adalah X dy per dx sama aja dengan dy per dt ya, atau sama aja dengan dt turunannya dy terhadap t ya. Jika x sama dengan e pangkat t, maka ln x sama dengan t ya, ln x sama dengan t. Tadi kita bisa buat turunan keduanya, ini sama aja dengan ini ya, dy per dy atau dt min 1y ya. Jadi turunan ketiganya bisa disebut seperti ini, dt min 1, dt min 2, dan seterusnya. Empatnya adalah sama dengan dt min 1, dt min 2, min 3, dan seterusnya. Jadi sampai panjang ya. Ini adalah sifat persamaan Cauchy-Euler ya. Jadi coba kita selesaikan persamaan Cauchy-Euler ini dengan ya, operator D ya. Ya, contoh soal ya, 2.
Jadi 2E² Y double aksen min Y aksen tambah 3Y sama dengan 0. Ya. Jadi misalkan apa? E sama dengan T, E pangkat T, ln X sama dengan T. Ya. Jadi 2T dt min 1Y ya, tambah 5 dt Y ya, tambah 3Y. Kemudian T cukup dihilangkan supaya mudah, maka 2D² min DY tambah 5DY tambah 3Y. Dan kita selesaikan secara jabar. Hasilnya apa? Hasilnya adalah 2D² ya, 2D² min 7D tambah 3Y ya, atas sama dengan 0. Jadi demikian kita dapat nanti. Ini yang kita uraikan ya. Jadi harus bisa menguraikan secara jabar ya. Jadi 2M² min 7M tambah 3 kita uraikan jadi apa? Jadi kita uraikan seperti ini. 2M² min 1M min 6M tambah 3. Jadi kita keluarkan apa? Kita keluarkan M. Jadi M 2M min 1 keluarkan 3 jadi 2M min 1. Jadi sama dengan itu ya. Jadi kita keluarkan 2M 1 maka M min 3 kali 2M min 1 ya sama dengan 0. Dengan demikian kita dapat M1 sama dengan 1/3, M2 sama dengan setengah ya. 3 dan M2 sama dengan setengah. Jadi penyelesaiannya adalah C M1T tambah C2 M2T. Dengan demikian kita dapat nanti apa? Dapat nanti adalah C sama dengan C1 E pangkat 3T ya tambah C2 E pangkat setengah T ya. Ini karena tadi misalkan X sama dengan E pangkat T, maka Y-nya adalah C1 E pangkat T pangkat 3 ya. C2 E pangkat T ya. Ya, ini C2 E pangkat T pangkat setengah. Jadi dengan demikian karena X sama dengan E pangkat T, maka Y sama dengan C1 E pangkat 3 ya. Sama C2 E pangkat setengah. Jadi ini adalah persamaan dengan menggunakan apa? Rumus Cauchy-Euler ya, Cauchy-Euler. Jadi itu adalah cara penyelesaiannya ya. Nah, pembuktiannya apakah persamaan ini benar ya, kita coba buktikan ya dengan memproses yaitu turunan pertama, turunan keduanya, C sama dengan C1 E pangkat 3, C2 E pangkat setengah diturunkan jadi apa? 3 C1 E² tambah setengah C2 X pangkat min setengah ya. Itu diturunkan. Kemudian double aksennya adalah 6 C1 X ya. Di seperempat C2 X pangkat min 3/2 ya. Jadi kita masukkan nilainya, Y double aksen dimasukkan nilainya ya. Kemudian Y aksen dimasukkan nilainya. Kita dapat seperti ini ya. Kemudian dikalikan 3Y dan min 5Y ya. Kita dapat persamaannya ya seperti ini adalah 3Y sama dengan 3C1 F per 3, 3C2 F pangkat setengah. Jadi 3Y ya. Sedangkan di min 5X Y ya, X Y aksen, ya aksen dari aksennya adalah ini ya. Dikalikan dengan 5 jadi min 15 C1 X pangkat 3, kemudian 5/2 C2 pangkat setengah ya. Pangkat setengah karena kan dikalikan X ya. Nah, ini dikalikan dengan apa? Yang Y double aksennya dikalikan dengan 2E², maka dapatnya adalah ya 12 ya 12 C1 E pangkat 3 dan min setengah ya. Kenapa min setengah tadi? Ya, dia seperempat ya di setengah C2 X pangkat setengah ya. Pangkat setengah X pangkat ya setengah. Di semua pangkat setengah ya. Ini yang dijumlahkan, Anda lihat nilainya adalah 3C1 pangkat 3 min 15 C1 pangkat 3, 12 C1 pangkat 3 nilainya 0 ya. Kemudian 3C2 X pangkat setengah, 5/2 C2 X pangkat setengah, min setengah ya. C2 X pangkat setengah adalah nilainya 3, jadi plus 3 dan min 3 0. Jadi terbuktilah bahwa persamaan itu adalah C
1 X pangkat 3 tambah C2 X pangkat setengah adalah sama dengan 0 ya. Jawabannya benar itu ya. Dan karena dibuktikan jawabannya 0. Jadi jawabannya benar ya. Dari persamaan itu jawabannya benar. Contoh 3 ya. X pangkat 3, Y pangkat 3 min X kuadrat Y kuadrat beraksen tambah X Y pangkat aksen ya. Jadi kita di sini dengan mengikuti formula dari kalkulator ya, kita dapat apa? Kita dapat D min 1 ya, D min 2 Y ya, min D min 1 ya. Jadi ini adalah caranya ya. D min 1, D min 2, kemudian DY sama dengan 0 ya. Ini kita selesaikan, kita keluarkan D ya, D2 min 3D tambah 2 sama aja dengan D2 tambah min D, DY, dan DY ya. Ini diselesaikan jadinya adalah sama dengan D pangkat 3 min 3D kuadrat tambah 2D min D kuadrat tambah min D ya tambah D, hasilnya adalah apa? D pangkat 3 D kuadrat sama dengan ini min 4D ya tambah 4D ya 4D ditambah 4D ya 4D nilai ininya apa namanya ya nggak ada ya D. Jadi ini yang dan kita keluarkan D-nya maka hasilnya adalah apa? M3 min 4M kuadrat tambah 4M dikeluarkan M jadi M kuadrat min 4M tambah 4 ya ini sama aja dengan M min 2 kuadrat ya. Jadi adalah M min 2 kuadrat ya, jawabannya adalah M1 sama dengan 0, M2 sama dengan 2 dan M3 sama dengan 2 ya. Jadi sama, karena sama maka jawabannya adalah Y sama dengan C1 E min 1X C2 E2 T ya, T harusnya bukan X ya, T C3 T E pangkat M3T ya. Atau demikian kita dapat nilainya adalah C1 0 yang 0 apa 0T, yang C2 2T, dan C3T E 2T ya. Misalkan E pangkat T maka ln X sama dengan T, dengan demikian kita dapat C1 C sama dengan X kuadrat ya, E2T, dan C3 ln X, T-nya ln X, kemudian X kuadrat ya. Ini adalah penyelesaian dari persamaan di atas ya. Nah, contoh 4 ini adalah apa ya? Kita X pangkat 3 Y triaksen ya, 6X kuadrat Y double aksen, 7X Y aksen sama dengan kurang Y sama dengan 0. Ini diselesaikan dengan operator D ya, dengan teori Cauchy-Euler kita dapat apa? D min 1, D min 2 ya, kemudian 6D min 1 dan sama dengan apa? Sama dengan ya, sama dengan 7D Y ya, tambah Y ya. Y. Jadi Y sama dengan 0 ya, Y sama dengan 0 ya. Kemudian ini diselesaikan, jadi adalah D kuadrat min 3D ya, tambah 2, 6D kuadrat min D, 7D ya, kemudian tambah Y, dan demikian kita keluarkan Y-nya, dapat D pangkat 3 min 3D kuadrat min tambah 2D tambah 6D kuadrat tambah 6D tambah min D, 6D tambah 7D ya, tambah 1. Dengan demikian kita bisa selesaikan, hasilnya adalah 3D kuadrat ya, ditambah 3D ya, 3D ya, 1 tambah 7 tambah 2 ya, sama dengan hasilnya 3D ya. Nomor 1 ya, kemudian ini diselesaikan M pangkat 3, 3M kuadrat tambah 3M tambah 1. Ya, ini penyelesaiannya adalah dengan menggunakan apa? Dia menggunakan analisis sisa ya. Jadi sisa kita ambil 1,33 berapa? 1,3 ya, 1 ya ini ya. Jadi 1 kusennya aja ya. Nah, misalkan X min 1, maka min 1 ini 1 diturunkan 1 ya. Kemudian
1 min 1 kali 1 min 1 dijumlahin 2, kemudian 2 dikali min 2, 2, 3 tambah 2, 1, kemudian dikalikan min 1 sama min 1 dapat 0. Maka diselesaikan ya. Kemudian yang kedua adalah X2 sama dengan X min 1 ya. 1 min 1, 1 diturunkan, dijumlahkan 1, dikalikan min 1, 1, 0, maka 0 ya. Jadi jawabannya adalah min 1 dan X3 dan min 1 ya. Jadi dengan demikian kita dapat nanti X1 min 1, X2 M2 min 1, M3 min 1. Ini adalah 3 ya, 3, maka penyelesaiannya jadi seperti ini. Kalau penyelesaiannya kita tambahkan lagi ya X-nya. Jadi C1 E pangkat min 1, C2 T ada T-nya, E pangkat min 1, C3 T kuadrat pangkat min 1 ya. Kalau E pangkat T sehingga bisa diselesaikan ya, maka Y sama dengan C1 tambah C2 ln X ya, C2 ln X ya. C1 E pangkat T jadi C1 E pangkat ya C1 sama dengan min ya, min pangkat X min salah itu ya. Oh iya ada ya. Jadi dikeluarkan E pangkat T-nya di E pangkat 1, jadi hasilnya apa? C1 C2 ln X tambah C3 ln kuadrat X ya, dikali X min 1 ya, atau super X. Jadi inilah penyelesaian ya, penyelesaiannya. Oke, ya dalam apa namanya, kita bisa juga menggunakan metode analisisa untuk mengurai ya, mengurai kalau persamaan itu bisa diurai. Tapi kalau tidak bisa diurai ya dia tidak bisa juga. Jadi memang itu cara-cara yang bisa dipakai ya untuk apa namanya, yang variabel yang tingkatnya tinggi ya, tinggi ya. Oke, waktunya cukup ya. Saya tutup ya dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.